Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami boleh kembali menikmati hari baru pemberian-Mu. Kami mensyukuri semuanya itu, dan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersama-samalah dengan kami Tuhan, amin. Renungan Harian Keluarga, Sabtu 15 April 2023, bacaan Alkitab terdapat dalam Markus 16 ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Judul RHK kita pada hari ini, beritakan Injil tanpa takut dan gentar. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Cerita kubur kosong karena mayat Yesus tidak ada lagi di dalam berakhir dengan penugasan misi kepada para perempuan yang datang ke kubur Yesus Kristus. Maria Magdalena dan perempuan lainnya segera pergi melaksanakan perintah malaikat. Terkejut dan kagum atas peristiwa kebangkitan yang dahsyat di pagi hari Minggu itu, mulai dari batu yang sudah terguling, bertemu dengan malaikat, mendapati kubur kosong, membuat Maria dan perempuan lainnya takut. Ayat 8 menggambarkan, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Mengapa nama Petrus yang menonjol disebut secara khusus untuk mendapatkan berita kebangkitan Yesus? Setelah kebangkitan Yesus Kristus, Petrus mendapat peran sentral. Petrus tampil dan berani dan berkobar-kobar memberitakan Injil Yesus Kristus. Kisah para rasul menyaksikan bahwa Petrus berkhotbah dan banyak orang bertobat mengikuti Yesus Kristus. Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Bagi kita orang percaya, keselamatan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup di dunia ini. Setiap saat manusia diperhadapkan dengan peperangan rohani melawan tipu daya iblis. Oleh karena itu, kita harus tetap hidup di dalam firman-Nya agar kehidupan rohani kita tidak mati. Di luar Tuhan Allah, kita tidak dapat berbuat apa-apa dan mendapat apa-apa yang kita harapkan. Mari kita mengisi hari-hari kehidupan dalam keselamatan yang Tuhan Allah anugerahkan dengan hidup menurut kehendak-Nya oleh pertolongan Roh Kudus. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Kiranya sebagai keluarga Kristen menikmati dan memberitakan keselamatan Yesus Kristus dan hidup kita bersukacita serta terberkati. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, sumber keselamatan kami bersyukur menerima berita keselamatan-Mu, dan tolonglah kami dalam mengisi hari-hari anugerah-Mu
dengan melakukan apa yang seturut kehendak-Mu. Amin.